Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Pagi hari ini kita satukan hati kita. Mari kita puji Dia. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebab Engkau sungguh baik ya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Angkat tanganmu, ku angkat hatiku. Oh, ku pandang kekudusan-Mu.
kehadiran, ku sembah Engkau, ku angkat hatiku. Oh, jamah kami ya Tuhan, dosa-Mu, kami menyembah-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Oh, kekudusan-Mu, haleluya. Saat ku sembah, ku menyembah-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Oh, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, haleluya. Saat ku sembah, kami menyembah-Mu Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kau jamah kami Tuhan, Kau jamah kami Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau ya Tuhan. Kami sungguh percaya penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk menyembah-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di setiap kami berada ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu kebaktian pada pagi hari ini. Engkau berkati kami semuanya, Engkau jamah kami semuanya ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur mempunyai Allah yang seperti Dia. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Haleluya. Haleluya.
Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari kami percaya, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, datang kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Kami percaya Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Kami percaya Tuhan, amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kami percaya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bila Engkau tak beserta kami tak mau berjalan ya Tuhan. Oh, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami sungguh perlu Engkau ya Tuhan. Ku perlu Tuhan,
ya Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih karunia-Mu pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah sekali lagi bila Engkau ya Tuhan, besertaku. Ku tak mampu ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu firman-Mu ya Bapa, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih. Kau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Setiap waktu, amin, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, kalau pagi ini Tuhan beri kesempatan kembali kepada kami untuk dapat bersekutu dengan Dikau. Kami telah memuji, memuliakan Engkau dengan nyanyian pujian kami. Dan kami percaya lewat puji-pujian kami telah menerima berkat dari Tuhan. Karena kami tahu bahwa dalam pujian ada kuasa, ada berkat Tuhan yang tersedia bagi kami. Dan Engkau Allah yang kami puja, kami sembah adalah Allah sumber segala berkat bagi kehidupan kami. Dan kini Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Bukakan hati kepikiran kami dan terangi dengan terang firman-Mu. Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, biar kami boleh fokus pada firman-Mu, sehingga kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar, dan kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pagi ini kita kembali boleh dapat berjumpa di dalam persekutuan dengan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua telah diberkati Tuhan dengan puji-pujian yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Dan saya percaya bukan saja melalui puji-pujian kita diberkati oleh Tuhan, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan kita juga akan mengalami kuasa dan berkat Tuhan di dalamnya. Oleh sebab itu mari pagi ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara akan menyimaknya. Firman Tuhan berkata demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca bersama dengan satu tema, ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman. Melalui firman Tuhan ini, kita akan temukan satu pelajaran yang indah bagi kehidupan dan perjalanan hidup kita sebagai orang percaya sementara kita hidup di dalam dunia ini. Dan Allah menghendaki semua orang yang percaya kepada Tuhan tidak hanya menjadi orang beriman, tetapi juga harus hidup di dalam iman. Sekali lagi, Allah menghendaki setiap orang yang percaya kepada Tuhan atau umat-umat Tuhan tidak hanya menjadi orang beriman, tetapi juga harus hidup di dalam iman. Kita semua tahu tentang definisi iman. Firman Allah berkata di dalam ayat yang pertama di dalam Ibrani pasal yang ke-11, iman adalah bukti dari apa yang kita harapkan atau yang belum kita lihat. Iman adalah bukti dari apa yang kita harapkan atau yang belum kita lihat. Tapi definisi yang lain berkata seperti ini, iman adalah percaya kepada apa yang belum kita lihat, dan hasilnya adalah kita akan melihat apa yang kita percayai. Iman adalah percaya kepada apa yang belum kita lihat, dan hasilnya adalah kita akan melihat apa yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tema yang kita baca tadi, ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman itu seperti apa? Banyak orang yang mengaku dirinya orang beriman, orang yang mau belajar hidup di dalam iman atau dengan iman, tetapi tidak menampakkan ciri-ciri atau tanda-tanda
sebagai seorang yang beriman dan seorang yang mau hidup di dalam iman. Pada pagi ini kita belajar dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca tentang ciri-ciri orang yang hidup di dalam iman. Yang pertama kita temukan di dalam ayatnya yang ke-8 berkata seperti ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi ciri yang pertama dari orang yang beriman dan yang mau hidup di dalam iman adalah memiliki ketaatan kepada perintah atau ketetapan atau firman Tuhan. Perhatikan, ciri yang pertama adalah memiliki ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, dan firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara atau kita semua yang mengaku orang beriman dan mau belajar hidup di dalam iman? Sudahkah kita memiliki hati yang taat dan mau taat kepada segala perintah Tuhan, kepada segala apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita, baik yang ringan maupun yang berat, baik yang senang, yang enak ataupun yang tidak enak? Ataukah kita masih tawar-menawar dengan Tuhan untuk melakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita? Bahkan mungkin kita memberikan alasan-alasan dan kita terus berdalih-dalih dengan Tuhan karena sesuatu hal, karena kita sedang mengalami suatu persoalan dalam hidup ini, sehingga kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan, dan kita tidak mau patuh kepada segala apa yang dikatakan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat berkata kita orang beriman dan mau belajar hidup di dalam iman? Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Dia tidak memberikan alasan-alasan, bahkan berdalih-dalih dengan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, karena iman Abraham taat kepada perintah Tuhan. Padahal tempat di mana Tuhan perintahkan kepadanya untuk pergi dan tinggal di sana, dia tidak mengetahuinya. Dia belum mengetahuinya. Apakah itu tempat yang enak atau tidak enak. Tetapi dia taat dan menuruti perintah Tuhan. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ini yang perlu kita perhatikan dan yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang beriman dan yang mau belajar hidup di dalam iman kepada Allah. Kenapa kita perlu dan belajar taat kepada Tuhan? Firman Allah mengajarkan kepada kita, karena ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya itu merupakan kunci berkat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Oleh sebab itu di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, terutama di masa-masa yang sulit dan sukar seperti sekarang ini, tidak ada alasan buat kita untuk tidak taat kepada segala perintah-perintah Tuhan. Kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan secara jasmani dan rohani, mari kita belajar taat kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan orang percaya, dari kehidupan orang beriman, dari kehidupan orang yang belajar untuk hidup dengan iman. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 26,
Mulai dari ayatnya yang pertama, kita akan temukan suatu kisah di sana tentang Ishak. Bagaimana dia taat kepada perintah Tuhan. Satu ketika terjadi masa paceklik di negeri di mana ia tinggal. Dan dia punya rencana untuk keluar dari negeri itu, akan pergi ke Mesir. Karena tentu dia punya pikiran dan pandangan untuk masa depan hidupnya. Tapi firman Allah berkata, kamu harus tetap tinggal di sini dan jangan pergi kemana-mana. Dan Ishak, dia tidak memberontak terhadap Allah. Tapi dia mentaati apa yang Tuhan katakan. Dan dia tinggal tetap di negeri itu. Dan firman Allah berkata, maka menaburlah Ishak di negeri itu. Dan Tuhan memberkati Ishak. Dia menjadi orang kaya, sangat kaya. Dan memiliki banyak harta. Dan diberkati Tuhan secara luar biasa. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, rahasianya apa? Karena dia mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Murid-murid Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Yohanes pasal 21, ketika mereka sedang galau, ketika mereka sedang menatap masa depan dan berpikir tentang masa depan mereka setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada yang berkata, ayo kita pergi untuk cari ikan. Tetapi firman Allah berkata, semalam-malaman mereka telah bekerja keras, tidak mendapat seekor jua pun ikan yang mereka cari. Lalu Yesus datang menemui mereka dan Yesus bertanya, adakah lauk padamu? Enggak ada, kata murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, labutkan pukatmu ke sebelah kanan. Murid-murid Tuhan tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan, semalam-malaman kami sudah ada di situ. Semalam-malaman kami sudah labuhkan pukat kami di situ. Dan tidak dapat apa-apa. Dan sekarang engkau mau suruh kami ke tempat itu lagi. Murid-murid Tuhan tidak berdalih dan berbantah-bantah. Tapi mereka mentaati, mematuhi dan melakukan apa yang Tuhan suruh mereka lakukan. Dan luar biasa, firman Allah berkata ketika mereka melabuhkan pukat mereka, mereka mendapatkan banyak ikan yang besar-besar. Ini bukti ketaatan merupakan kunci berkat. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya? Ataukah keadaan dan situasi kita menjadikan alasan untuk kita tidak taat kepada Tuhan? Tuhan merindukan dan mengendaki kita menjadi orang yang mau taat kepada Tuhan. Kalau kita mengaku kita orang beriman dan mau hidup di dalam iman. Ketaatan. Yang kedua, firman Allah mengatakan di dalam ayat 9 dan yang ke-10. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Firman Tuhan menyatakan kepada kita, kalau kita menjadi orang beriman dan mau hidup di dalam iman, buktikan bahwa kita punya ciri tersebut. Apa yang kedua? Memiliki kesabaran di dalam menantikan janji Allah. Memiliki kesabaran, hati yang sabar dalam menantikan janji-janji Tuhan. Abraham melakukan itu seperti yang kita baca tadi. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Ia menanti-nantikan. Berarti dia memiliki hati yang sabar, menunggu-nunggu, menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan ini perlu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini ciri yang kedua dari kehidupan orang beriman yang mau hidup di dalam iman. Kadang-kadang kita mengaku seperti itu, tetapi kita tidak sabar menanti janji Tuhan. Kita tidak sabar menantikan jawaban doa kita. Kita tidak sabar menantikan janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita bersungut, kita memberontak terhadap Tuhan, bahkan kita jadi letih lesu dalam iman, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan berkata, buat apa kita berdoa? Buat apa kita pergi ke gereja? Buat apa kita datang dalam persekutuan? Buat apa kita belajar firman Tuhan? Kita tidak sabar. Tapi mari kita mau belajar seperti Abraham. Dia sabar, sehingga akhirnya dia menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya sebagai orang yang beriman dan percaya serta hidup di dalam iman. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 berkata, memberikan contoh kepada kita. Mari kita mau belajar bersabar seperti para nabi, seperti Ayub. Tatkala dia diperhadapkan dengan satu persoalan kehidupan, bahkan suatu tekanan kehidupan yang luar biasa, dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tidak undur, tinggalkan dan jauh dari Tuhan. Tapi dia sabar menantikan pertolongan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia berkata, dulu aku hanya mendengar, tapi sekarang aku melihat tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Dan dia menikmati berkat Tuhan di dalam hidupnya. Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Karena dia sabar walaupun berada dalam penderitaan yang luar biasa. Firman Allah berkata, mari kita mau belajar bersabar seperti seorang petani yang menantikan hasil panen. Tatkala dia menabur, dia harus merawat tanamannya sampai pada waktu panen. Saudara bisa bayangkan dari masa waktu dia menabur sampai panen. Ada banyak masalah yang dihadapi, ada banyak persoalan yang harus dia alami. Tapi karena dia sabar, akhirnya semuanya itu sirna ketika dia memanen hasil tanamannya dengan sukacita. Sabar. Firman Allah berkata, orang yang sabar lebih dari seorang pahlawan yang merebut kota. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar lebih dari seorang pahlawan yang merebut kota. Lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu mari kita belajar sabar menantikan janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah satu kepastian yang akan kita terima apabila kita belajar sabar dalam menantinya sampai waktunya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ini ciri yang kedua dari orang beriman dan yang mau hidup di dalam iman. Belajar sabar atau miliki hati yang sabar. Ciri yang ketiga di dalam ayat 11 dan 12, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung jumlahnya. Ciri yang ketiga adalah memiliki keyakinan kepada janji-janji Allah.
memiliki keyakinan kepada janji-janji Allah, atau percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Kenapa? Karena Ia yang berjanji bukan manusia yang berdusta dan bersesal, tapi Ia setia dengan segala janjinya. Percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, dan semua janji Tuhan pasti digenapi bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman dan mau belajar hidup di dalam iman seperti Tuhan genapi di dalam kehidupan Abraham. Dan itu nyata yang perlu kita perhatikan dan kita mau terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 3, Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati Abraham. Dan itu bukan hanya sekedar janji, tapi janji itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Kenapa? Karena Abraham percaya kepada janji Allah. Ia yakin sungguh dan tidak ragu terhadap janji-janji Allah. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Masihkah kita percaya dan yakin akan janji Allah digenapi dalam hidup kita? Mari kita mau setia kepada Tuhan sampai kita menikmati akan janji Tuhan itu, sampai kita mengalami janji Tuhan nyata di dalam hidup kita. Jadi ini ciri yang ketiga, memiliki keyakinan kepada janji-janji Allah. Yang keempat dan yang terakhir, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 berkata begini. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia pikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ciri yang keempat adalah orang yang beriman dan yang mau hidup di dalam iman adalah orang yang memiliki hati yang berani berkorban. Orang yang memiliki hati yang berani berkorban. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Abraham orang yang beriman dan hidup di dalam iman, dan dia menikmati berkat-berkat Tuhan oleh karena imannya kepada Tuhan, tetapi dia juga rela mau berkorban. Perhatikan di dalam pembacaan kita seperti dalam Kejadian pasal 22, ketika Allah meminta Ishak untuk dikorbankan sebagai korban kepada Allah. Abraham tidak berbantah-bantah dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini anak satu-satunya yang kami cintai, kami kasihi, kami sayangi. Masa Tuhan mau ambil, suruh dia dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban? Apakah tidak bisa digantikan dengan lembu sapi yang paling baik akan kuberikan kepadamu Tuhan? Abraham tidak berkata seperti itu, tapi karena ketaatan yang dia miliki, karena keyakinan iman yang ada padanya, dia berani berkorban dan membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi karena Tuhan melihat bagaimana kesungguhan daripada Abraham, dia mau berani berkorban apa saja, apapun yang dia miliki, maka Tuhan memberkati dan Tuhan berkata, Abraham, jangan lakukan itu. Lihat di belakangmu, aku telah menyediakan domba sebagai pengganti daripada Ishak. Allah Jehovah Jireh menyediakan segala sesuatu. Bagaimana dengan kita? Adakah kita menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang takut di dalam menjalani hidup ini? Tatkala kita menghadapi segala tantangan kehidupan, ataukah kita mau belajar seperti Abraham, berani berkorban waktu,
tenaga, bahkan mungkin harta bagi kemuliaan Tuhan. Abraham, dia lakukan itu. Dan Tuhan memberkati di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman, yang mau hidup di dalam iman, memiliki 4 ciri ini yang kita belajar bersama. Memiliki ketaatan kepada Tuhan, memiliki kesabaran dalam menantikan janji Tuhan, memiliki keyakinan yang sungguh terhadap janji-janji Tuhan, dan memiliki hati yang berani berkorban. Kenapa? Firman Allah berkata dalam Lukas 18 ayat 8, apabila anak manusia itu datang, adakah dia temukan iman di bumi ini? Dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, firman Allah berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita miliki iman seperti Abraham. Tunjukkanlah kepada dunia ciri-ciri hidupmu sebagai orang yang hidup di dalam iman. Bukan hanya sekedar menjadi orang beriman, tapi orang yang mau hidup di dalam iman. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan memberkati Abraham, Allah yang sama, Allah masa lalu, Allah masa kini, Allah masa datang, dan Allah yang kekal untuk selama-lamanya juga akan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita akan responi firman Tuhan dengan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Yesus. Amin Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan pandangan imanmu kepada Tuhan dengan hati yang tertuju kepadanya, bahwa engkau mau belajar seperti kehidupan Abraham, menunjukkan ciri-ciri sebagai orang yang beriman, yang mau hidup di dalam iman. Katakan dengan iman, menggenapi firman. Amin. Saudara yang rindu belajar tahan, belajar untuk berani berkorban, belajar memiliki keyakinan yang sungguh di dalam Tuhan. Mari serahkan hidupmu baginya, dan biarkan Dia akan memulihkan kehidupanmu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Dan mujizat sertai tiap langkahku. Amin, amin. Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran.
haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, haleluya. Oh, muliakan, tinggikan Dia, sembah dan agungkan Dia. Izinkan Dia menjamah hati dan hidupmu. Izinkan Dia memulihkan hidupmu, sehingga engkau memiliki hati yang taat, hati yang mau rela berkorban, hati yang memiliki kesabaran menghadapi segala masalah, hati yang memiliki keyakinan iman yang sungguh kepada Tuhan. Oh, Dia mengasihimu, Dia mau menolong dan memberkati kehidupanmu. Oh, haleluya. Dia telah memberkati Abraham, menggenapi janji-janjinya kepada Abraham. Dia juga akan menggenapi janji-janjinya dalam hidupmu. Apabila engkau mau belajar hidup taat kepada Tuhan, engkau mau belajar yakin akan janjinya, engkau mau belajar sabar menantikan janjinya, dan engkau memiliki hati yang rela berkorban untuknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan cermin, pegangan, pedoman hidup kami. Amen. Dalam kami mengiring kepadamu, dan di dalam kami menghadapi segala tantangan kehidupan. Amen. Biar kami mau tetap beriman sungguh kepadamu. Amen. Dan belajar hidup di dalam iman kepadamu. Amen. Sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu nyata, janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau tolong setiap pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu, jemaat Tuhan. Kalau mereka punya masalah, beban dan pergumulan, Tuhan jamah dan tolong mereka. Mereka hidup berkemenangan di dalam Engkau. Mereka yang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Mereka terima kesembuhan dan mujizat Tuhan, dan nama Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami sampai selesainya. Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik yang ada, para singers, WL, bahkan operator. Tuhan memberkati dan pakai terus bagi kemuliaan Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi dari hari ini untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa. Jikalau jemaat Tuhan rindu untuk membawa persembahan mereka dalam bentuk apapun, mari Tuhan Engkau sucikan semua itu, dan Tuhan balaskan mereka sesuai janji firman-Mu, memberkati dalam segala bidang kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terima berkat dari Tuhan. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyertai engkau dengan damai sejahtera. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dan anugerah serta rahmat dan kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Minggu depan kita masih berada di dalam acara yang sama, pelayanan melalui online service. Tuhan memberkati.